Perkenalkan, nama saya Supoyo, biasa dipanggil Pak Poyo. Saya berumur 51 tahun. Kebetulan saya lahir di Dusun Klipo, Desa Karanganyar, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Nah, di sini saya selaku pengrajin gerabah yang ada di kawasan Borobudur ini. Kebetulan untuk kerajinan gerabah yang ada di Desa Karanganyar, Dusun Klipo ini sudah turun-temurun. Jadi mulai dari mbah-mbahnya saya dulu, itu kalau sekarang hampir bisa dikatakan 11 atau 12 generasi. Ya, jadi hampir 400 tahun yang lalu. Jadi untuk proses pengambilan tanah ataupun bahan baku itu memang spesial. Kalau di kawasan Borobudur ini hampir rata-rata semua bisa dipakai untuk bahan baku kerajinan gerabah. Nah, adapun untuk barang-barang yang kita produksi, kalau sekarang itu sudah mencapai di angka 200 item. Jadi modelnya itu variasi mulai dari peralatan rumah tangga, kemudian aksesoris, juga souvenir-souvenir yang bisa dimanfaatkan. Jadi selain kita sebagai produksi pengrajin gerabah di Dusun Klipo, kita juga melayani sebagai wisata edukasi. Jadi teman-teman atau masyarakat yang biasa berkunjung di kawasan Borobudur atau Jogja, Magelang, itu rata-rata kalau yang sudah masuk ke hotel itu mereka ditawarin untuk mencoba berkunjung ke dusun kami untuk edukasi tentang bagaimana caranya membuat kerajinan gerabah yang ada di dusun kami ini. Jadi kalau kesulitan sebetulnya karena biasa orang itu belum pernah lihat atau belum pernah pegang. Nah, ketika nanti sudah mencoba praktek itu sangat-sangatlah mudah sekali karena cuman menyatukan antara pikiran dengan tangan kita. Sepertinya kalau misalnya kita mau bikin piring ya harus fokus. Kalau bikin piring itu seperti ini. Nah, nanti kita juga kita dampingi dari awal sampai pembentukan, kemudian sampai kalau misalnya memang menginginkan untuk pengeringan dan pembakaran, kita dampingin terus seperti itu. Kalau pembikinan yang paling sulit itu ketika membuat suatu benda tapi bentuknya yang tegak lurus. Dan itu kalau sudah melampaui dari 20 cm ke atas, itu memang kita harus benar-benar fokus. Apalagi kalau bikin yang sifatnya itu melengkung kemudian besar, nah itu juga memang harus orang-orang yang biasa produksi. Kalau awal-awal itu biasa kita ajak untuk bikin kayak piring, tempat pensil atau vas bunga atau tempat lilin, kayak gitu. Nah, ada beberapa contoh seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Rata-rata kalau yang rawuh ke sini atau datang ke Arumat, ini kita ajak untuk membuat sesuatu yang modelnya kayak candi ini. Nah, karena apa? Ketika datang ke Borobudur, kemudian pulang, Borobudurnya bisa langsung dibawa sampai rumah. Nah, selain kenang-kenangan, juga ada nilai story-nya seperti itu. Ada juga kalau misalnya memang masih suka merokok, kita juga ajarin bagaimana cara membuat asbak dengan model yang sangat mudah. Kemudian nanti finishingnya kita tinggal
sedikit memoles sudah jadi. Atau mungkin kalau anak-anak sekolah biasa kita ada juga untuk membuat vas bunga. Kalau cewek itu senangnya kan sifatnya yang kayak bisa dipakai lagi ya gitu. Bisa untuk nanam, tapi juga misalnya punya cincin, gelang dan sebagainya bisa ditaruh di dalamnya gitu. Nih. Kebetulan kalau di kawasan Borobudur pada umumnya itu tanah itu bisa dipakai sebagai bahan baku untuk kerajinan gerabah. Karena liatnya itu sempurna. Jadi tidak ada tambahan pasir, tidak ada tambahan bahan lain, itu sudah sangat-sangat sempurna untuk dibikin gerabah. Tapi kalau misalnya kita lebih ke selangkah lebih maju lagi, mau bikin keramik, nah itu beda lagi. Karena sifat tanah itu kan beda-beda. Ada yang untuk bakaran menengah ke bawah, ada juga menengah ke atas. Kalau yang keramik memang khusus bakaran menengah ke atas. Itu sampai 1200 derajat Celcius. Caranya biasa kalau misalnya panjangan mau ke sini kemudian bawa rombongan gitu harus request dulu. Karena biasa kita sudah menerima tamu sebelumnya. Jadi misalnya request nanti kita sepakati kapan waktunya. Nah di situ nanti misalnya rombongan banyak, kita juga bisa memakai peralatan yang banyak. Termasuk juga nanti tutornya kita mendatangkan dari teman-teman tetangga kita bisa menjadi tutor gitu. Nah untuk harganya memang spesial kalau untuk anak-anak sekolah atau pelajar itu kita spesialkan. Jadi untuk 30.000 itu untuk pelajar itu bisa bikin 3 motif atau 3 model. Yang pertama itu pakai alat putaran, yang kedua pakai alat cetakan, dan yang ketiga itu bisa mencoba mewarnai. Nah yang mewarnai itu langsung bisa dibawa pulang untuk kenang-kenangan. Kemudian yang kedua kita keringkan, nanti kita oven baru kita kirim. Gitu. Nah kalau yang umum atau tamu-tamu asing itu memang spesial untuk sekali praktek itu kena cas 30.000. Itu sampai di pembakaran. Kalau yang umum masyarakat di Dusun Kripo ini karena memang sudah turun-temurun ya. Jadi barang-barang yang mereka produksi itu jualnya ada di pasar-pasar tradisional yang di kawasan Magelang. Kemudian kalau yang sifatnya itu untuk souvenir itu biasa untuk teman-teman yang baru ulang tahun atau mungkin ada acara-acara hajatan, nah itu bisa kita tawarkan sebagai kenang-kenangan juga. Dan juga kalau misalnya tamu-tamu yang rawuh sini bisa langsung beli sebagai kenang-kenangan yang bisa langsung dibawa pulang. Kalau untuk harganya masih relatif ya, mulai dari Rp2.000 kita masih ada sampai seharga 3 juta. Biasa patung-patung besar, ya, ukurannya sampai di atas 1 meter, nah itu harganya sudah mulai lumayan tinggi. Tapi kalau yang rata-rata untuk souveniran untuk masyarakat umum ya mulai dari 2.000 sampai 50.000 lah katanya seperti itu. Kalau saya pribadi karena ya alhamdulillah sudah dikenal untuk masyarakat umum itu per bulannya bisa mencapai angka 15 juta. Ya, tapi kalau yang umum ya itu paling ya di bawah 5 juta lah katanya seperti itu. Untuk teman-teman atau penonton semuanya yang bisa menonton acara ini, apabila Anda berwisata di kawasan Jogja Magelang, khususnya di Borobudur, silakan mampir di Galeri Arum Art untuk bisa
mencoba praktek membuat kerajinan gerabah yang ada di dusun kami. Pastilah menarik karena selain kita mendapatkan ilmu, kita juga bisa melihat situasi keberadaan kita, yaitu di pinggir gunung, kemudian masih banyak sawah-sawah, masih asri. Jadi bisa melepaskan kepenatan dalam pikiran kita, bisa fresh lagi.